Baik, terima kasih sudah mengunjungi channel saya Del tadi. Di video kali ini saya akan memberikan gambaran apa itu Aramco Evaluation atau Aramco Exam, biasanya orang-orang bilang di sini. Informasi-informasi yang saya tampilkan di sini bersumber dari prosedur terbaru Aramco tahun 2022 dan juga beberapa keterangan dari rekan-rekan yang sudah join lebih dulu di kapal-kapal charter Aramco. Pada dasarnya evaluasi atau exam ini adalah mirip dengan konsep ujian pada umumnya, yaitu ada model tanya jawab antara penguji dan diuji. Kemudian kita juga diminta untuk praktek menunjukkan kemampuan kita dalam mengoperasikan kapal. Nah, apa saja topik yang akan dijadikan bahan penilaian? Nah, ada 12 topik di sini, yaitu untuk deck department ya. Ada rule of the road atau call reg, kemudian oil and gas prosedur, ada marine department prosedur, ada emergency response and incident reporting, ada boat handling ya, manuver kapal, teori dan praktek, kemudian ada use of radar, ada Saudi Aramco tables, ada compass work, kemudian ada current set and drift calculation, kemudian knowledge of own vessel, kemudian ada navigational chart work, dan ada knowledge of safety equipment. Baik, lanjut. Setelah kita tiba di Arab Saudi, kita diwajibkan untuk mengikuti English Marine Test. Nah, sebelum kita dikirim ke kapal untuk familiarisasi, kemudian minimum skor yang harus didapatkan untuk master dan chief officer adalah 80% overall score dan 70% untuk per section. Sedangkan untuk second officer passing grade-nya lebih rendah, yaitu minimum overall score adalah 70% dan untuk per section adalah 60%. Nah, kalau marine test kita tidak lulus ini gimana? Apakah langsung dipulangkan? Kemungkinan dipulangkan atau tidak. Ada dua opsi. Opsi pertama, kandidat bisa saja langsung dipulangkan. Opsi yang kedua adalah kandidat diberi kesempatan untuk mengulang. Nah, kalau masalah beberapa kali mengulang ini tergantung masing-masing perusahaan. Tapi menurut info dari kawan-kawan di sini, bagi yang percobaan pertama gagal, diberi kesempatan satu kali lagi untuk mengulang. Kalau nilainya masih jauh dari passing grade, kemungkinan besar ya langsung dipulangkan. Baik, setelah lulus marine test, kemudian kandidat akan dikirim ke kapal untuk familiarisasi. Dalam masa familiarisasi inilah kita harus belajar tentang prosedur-prosedur yang berlaku di oil field dan juga familiarisasi terhadap seluk-beluk kapal yang kita naiki. Nah, mulai dari alat-alat navigasi, LSA, FFA, sistem manuver kapal dan lain-lain ya. Minimum familiarisasi di sini adalah 14 hari. Namun pada prakteknya mungkin akan lebih karena tergantung situasi dan kondisi. Setelah kandidat dianggap cukup familiarisasi di kapal, maka akan dikirim turun ke darat untuk yang namanya pre-evaluation oleh port captain. Nah, pre-evaluation ini adalah semacam wawancara oleh port captain kepada kandidat. Nah, port captain harus memastikan bahwa kandidat ini sudah paham tentang prosedur-prosedur untuk oil field serta beberapa topik yang akan diujikan oleh Aramco Quality Assurance saat exam nanti. Kemudian evaluation by Aramco, sertifikat dan dokumen kelautan seperti COC, Seaman Book, paspor, medical certificate akan diperiksa ya oleh examiner. Setelah itu baru kemudian kandidat akan dites, baik secara wawancara maupun tes yang bersifat praktikal merujuk pada Aramco manual. Ada 12 topik seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jika kandidat dinyatakan lulus,
maka akan mendapatkan approval letter. Namun jika gagal, mau tidak mau, maka akan dipulangkan ke negara asal. Baik, mari kita membahas secara garis besar saja di sini top 12 topik tadi. Yang pertama adalah rule of the road. Jadi di sini dikatakan the officer shall demonstrate in-depth knowledge and understanding of rules of the road, including the officer of the road's responsibilities under various conditions of the traffic, weather, visibility, water depth, and navigational hazards. Terkait ROR ini, rule of the road, hal-hal nanti yang akan ditanyakan antara lain adalah tentu aturan P2TL ya, 41 aturan P2TL itu apa. Kemudian tentang IALABUI. Untuk Colrec sendiri harap dipelajari aturan-aturan collision avoidance, kemudian responsibility between vessel, narrow channel, TSS, kemudian safe speed, kemudian light and shape, kemudian sound signal, dan annex 4 tentang distress signal. Untuk IALABUI sendiri silakan dipelajari tentang lateral dan cardinal buoy, warnanya apa, karakter lampunya seperti apa, dan juga top marknya. Yang kedua, oil and gas field procedure. Jadi dikatakan the officer shall demonstrate in-depth knowledge of procedures of entry to and operation inside any oil gas field, including the 500 meter safety zone and S2S gas procedures when alongside platforms. The officer shall be capable of following Saudi Aramco emergency response procedure in case of emergencies or disaster, including the requirement for incident reporting. Jadi untuk oil and gas procedure ini nanti yang akan ditanyakan adalah terkait prosedur 500 meter safety zone. Jadi bagaimana prosedurnya sebelum dan saat kapal memasuki 500 meter safety zone of offshore structure. Kemudian apa itu S2S gas, bagaimana bunyi alarmnya, bagaimana respon kita ketika ada S2S di offshore, dan lain sebagainya. Oke, next, marine procedure. Di sini dikatakan the officer will demonstrate an understanding of all procedures pertaining to his vessel operation. He will show how to revert to and apply the marine procedure contained on this instruction. Ya. Untuk Marine Department prosedur ini, materi-materi yang akan ditanyakan nanti adalah terkait dengan prosedur operasi kapal yang tercantum dalam Offshore Operation Manual Aramco, prosedur waktu di offshore maupun prosedur waktu di port. Jadi kita harus mempelajari semua itu, kita harus membaca Offshore Operation Manual Aramco-nya saat familiarisasi di atas kapal. Nah, kemudian apa saja yang biasanya ditanyakan terkait Marine Department prosedur ini? Yang paling sering ditanyakan adalah terkait speed limit, batas kecepatan kapal, kemudian UKC requirement, kemudian prosedur-prosedur saat di offshore dan di port tentu, kemudian tentang ship stability calculation dan juga cargo. Kemudian apa itu toolbox meeting, apa itu job safety analysis, risk assessment, dan juga weather limit ya, batas cuaca yang diperbolehkan untuk kita melakukan operasi. Kemudian nomor 4, emergency response and incident reporting. The officer will demonstrate the knowledge of Saudi Aramco emergency response plans pertaining to his vessel operation and knowledge of the requirement for incident reporting. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan terkait dengan topik ini? Pertanyaannya antara lain adalah kepada siapa kita harus lapor saat ada emergensi, kemudian bagaimana cara melaporkannya, kemudian dalam waktu berapa lama harus dilaporkan emergency tersebut, kemudian bunyi jenis-jenis dari alarm emergency,
kemudian apa tindakan yang harus kita lakukan saat kapal dalam kebakaran, misalnya bocor dan lain sebagainya. Baik, topik nomor 5, boat handling, practice and theory. The officer shall demonstrate complete knowledge of all the vessel maneuvering controls, including joystick operations, steering system, main propulsion, thruster, and control changeover procedures. The officer shall be capable of correctly following bridge procedures, safely and proficiently maneuvering and docking his vessel as per the quality assurance and compliance unit evaluator specific instruction. Well, terkait boat handling ini adalah praktek manuver kapal, biasanya dilakukan di pelabuhan, di Westpier atau di Tanajib. Nah, Aramco evaluator ini akan menilai kemampuan kandidat dalam berolah gerak kapal sesuai dengan arahan mereka tentu, dan apakah olah gerak kapal yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan prosedur yang Aramco tetapkan. Kemudian 6, use of radar. The officer shall be proficient in all radar functions and utilities as well as radar limitation. The officer shall be capable of correctly interpreting the radar picture with particular reference to early warning and collision avoidance. Nah, terkait radar ini nanti hal-hal yang ditanyakan biasanya apa beda S-band radar dan X-band radar, kemudian perbedaan true motion dan relative motion di radar itu apa, kemudian kapan kita harus menggunakan head up mode dan juga north up mode, kemudian bagaimana cara menggunakan parallel index, terus apa itu CPA dan TCPA, kemudian bagaimana melakukan performance monitor test radar, dan juga bagaimana menggunakan radar plotting sheet. Oke, nomor 7, Saudi Aramco Tide Table. The officer shall demonstrate the knowledge of the Saudi Aramco Tide Tables, noting section for specific areas, and understand how to use the section for each tidal station. He will demonstrate the ability to calculate the underkill clearance, and in particular the minimum UKC for crossing subsea installation on and transiting or working in shallow water areas. Untuk tide table ini nanti materi-materi yang akan ditanyakan diurnal, apa itu semi diurnal, kemudian apa itu spring dan nip tide, apa itu ebbing, apa itu flooding. Kemudian penguji juga akan meminta kepada kandidat untuk melakukan praktek menggunakan tide table ini untuk mendapatkan ketinggian air pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai yang ditujukan oleh penguji. Next, compass work. The officer shall be capable of obtaining variation and deviation and applying them accordingly. The officer shall demonstrate knowledge of the requirement for and methods of error checking and adjustments. Oke, masalah kompas ini apa biasanya yang ditanyakan? Biasanya adalah apa itu deviasi, apa itu variasi, di mana kamu bisa mendapatkan mereka, kemudian bagaimana cara menghitungnya. Kemudian juga mungkin akan ditanyakan cara menghitung kompas error. Apa saja teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan kompas error. Sembilan, current set and drift calculation. The officer shall demonstrate the ability to determine the effect current on vessel navigation, maneuvering, and docking. Materi yang tentang set and drift ini nanti biasanya apa pengertian dari set itu, apa drift itu, bagaimana cara kita menghitung atau menemukan set and drift itu. Kemudian beberapa pertanyaan terkait problem solving, semisal berapa haluan kapal yang harus dikemudikan ketika
kita mendapatkan arus dari arah dan kecepatan tertentu. Kemudian juga bagaimana melakukan drift test sebelum kapal memasuki 500 meter of safety zone. Nomor 10, knowledge of own vessel. The officer shall demonstrate knowledge of all system and auxiliary equipment fitted on board his vessel, including but not limited to, ada navigation equipment, firefighting equipment, towing and anchor handling equipment untuk AHTS, bulk and liquid transfer system ini juga untuk AHTS, anchoring and mooring equipment, safety standby and rescue operation equipment, kemudian cargo loading and offloading equipment, kemudian protective plant maintenance, PMS ya, kemudian power management, kemudian juga company safety management system. Nah, hal-hal apa saja nih yang biasanya ditanyakan terkait knowledge of own vessel? Biasanya adalah cara pengoperasian alat-alat navigasi tersebut, firefighting equipment juga, kemudian juga ditanyakan perihal cargo loading and offloading equipment. Jika di kapal kita ada kren, berapa SWL-nya. Next, navigational chart work. The officer shall be capable of correctly identifying all chart symbols, especially chart symbol used on Saudi Aramco field charts, especially oil field symbols. Kemudian passage plan, create a safe passage plan from one location to another location within the field. Kemudian juga chart correction, correctly apply chart correction. Apa hal-hal yang ditanyakan terkait chart work ini biasanya adalah kita ditanya apa beda British Admiralty chart dengan Saudi Aramco chart, kemudian kapan harus menggunakan Saudi chart, kapan boleh menggunakan British Admiralty chart, kemudian arti dari simbol-simbol di peta itu kita harus memahaminya, kemudian apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat passage plan, dan kemudian kadang juga penguji minta kita membuat passage plan di peta secara praktikal. Nomor 12, knowledge of safety equipment. The officer will demonstrate knowledge of all safety equipment that he is responsible for, including but not limited to: 1. The practical use of automatic external defibrillator AED, kemudian practical use of self-containing breathing apparatus SCBA, SOS monitoring device, ada yang portable, ada yang fix, kemudian juga firefighting equipment, first aid, dan lain-lain. Yang perlu kita perhatikan untuk masalah knowledge of safety equipment di sini adalah kita harus memahami cara penggunaan dari AED ini, automatic external defibrillator. Kemudian juga seringkali penguji meminta kita praktek untuk menggunakan SCBA, kemudian cara menghitung durasi SCBA itu, kemudian juga penguji juga seringkali menanyakan jumlah berapa kita punya portable fire extinguisher, life jacket, ya just untuk make sure bahwa kita memang familiar dengan kapal kita. Baik, secara garis besar itulah 12 topik yang dijadikan pedoman dalam Aramco exam untuk menentukan apakah kandidat akan lulus atau fail. So, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. See you on next video.